Tidak hanya di Indonesia yang melaksanakan pemilu, ada Amerika Serikat juga yang melaksanakan pemilu di tahun 2024 ini. Pemilu Amerika inilah yang paling menyita perhatian dunia di pemilu Amerika 2024. And Donald Trump certainly should not be. Ada dua kandidat di sini, Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, bersaing untuk mendapatkan 270 suara elektoral. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer. Assalamualaikum guys, kita ketemu lagi di tempat yang berisik, yaitu Siasa Studio. Kali ini gue mau bahas mengenai pemilu di Amerika, The Illusion of Choice. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus dengan subscribe dan nonton video ini. Dan ingat, apa yang terjadi di sana akan berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam. Pada pemilu kali ini, Donald Trump resmi memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Itu artinya apa? Trump akan menjabat sebagai Presiden Amerika ke-47 dari tahun 2025 hingga 4 tahun berikutnya. Pemilu Amerika Serikat 2024 tercatat sebagai pemilu termahal dalam sejarah negara tersebut, dengan biaya yang diperkirakan mencapai 16 miliar dolar. Duit itu kawan-kawan. Melampaui rekor tahun 2020 sebesar 15 miliar dolar. Lonjakan biaya ini sebagian besar didorong oleh kontribusi dari miliarder yang mendanai berbagai kampanye politik para pengusaha yang kita bahas sebelumnya, para oligarki. Kemenangan Donald Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat 2024 memicu berbagai respon global yang beragam. Banyak pemimpin dunia mengirimkan ucapan selamat hangat, mencerminkan harapan mereka untuk hubungan internasional yang terus kuat dengan Amerika seperti Zionis Israel, Ukraina, dan Prancis. Beberapa negara lain seperti Iran berpendapat bahwa tidak akan ada perbedaan signifikan siapa saja yang akan menjadi presiden dengan hubungan negaranya dengan Amerika Serikat. Pemilu di Amerika Serikat tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan medan pertempuran pengaruh dari berbagai organisasi yang ingin memastikan kepentingan mereka tetap terwakili. Salah satu organisasi yang sering dibicarakan dalam konteks pemilu Amerika adalah American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC. Dengan kekuatan politik dan finansial yang signifikan, AIPAC telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika, khususnya dalam hubungannya dengan Israel. Sebagai kelompok lobby pro-Zionis Israel yang memiliki pengaruh besar, AIPAC kerap memanfaatkan proses pemilu untuk memperkuat posisinya di kalangan politisi Amerika. Peran AIPAC adalah mendukung calon-calon yang dinilai mendukung kebijakan pro-Zionis serta membentuk opini publik mengenai isu-isu yang relevan dengan kepentingan Amerika dan Israel. Good morning, AIPAC. I believe Israel should never be a partisan issue. And as long as I'm a United States Senator, I will do everything in my power to ensure broad and bipartisan support for Israel's security and right to self-defense. Because the only way, in my view, to guarantee Israelis' future and security, its identity as a Jewish and democratic state country, and we're going to make Israel great again, and we're going to make America great again. We're going to make them both great again, greater than ever. Saat pemilihan umum semakin dekat, gelombang antusiasme untuk memberikan suara membanjiri media TV nasional, influencer di media sosial, dan berbagai organisasi. Umat muslim di Amerika juga didorong untuk berpartisipasi. Mereka telah didesak untuk memilih partai atau individu tertentu dengan alasan memperoleh manfaat atau mencegah mafsadat. Ada. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. Pada pemilu tahun 2000, warga Amerika Muslim mayoritas memilih George Bush yang kemudian di tahun 2003 melakukan invasi ke Irak dengan dalih perang melawan terorisme. George Bush menuduh Saddam Hussein memegang senjata pemusnah massal. Korban perang ini mencapai lebih dari 500,000 jiwa atau sekitar 2,3 juta warga Irak harus meninggalkan negaranya. Belakangan diketahui senjata pemusnah massal itu tidak pernah ditemukan dan kita tahu apa maksud sebenarnya Amerika menginvasi Irak. My fellow citizens, at this hour,
American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Mirip dengan Bush di pemilu 2008 dan 2012, mayoritas warga Amerika Muslim memilih Barack Obama untuk menjadi presiden. Tapi di bawah pemerintahannya, Obama memperluas program pengawasan yang menargetkan umat Muslim lewat kedok program Countering Violent Extremism. Di tahun 2016, Amerika tercatat telah menjatuhkan 26.000 bom, di mana mayoritasnya dijatuhkan di negara Muslim. Di tahun 2020, survei dari The Council on American Islamic Relations menunjukkan bahwa mayoritas umat Muslim di Amerika memilih Joe Biden. Tapi setelah terpilih, Amerika Serikat terus mendanai militer Israel yang berdampak langsung pada penderitaan Muslim di Palestina. Sementara di dalam negeri, kebijakan pro-LGBT terus dikampanyekan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Lalu bagaimana dengan Donald Trump? We can do things that nobody else can do. Nobody else is going to be able to do it. One is strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free. Tidak bisa dipungkiri, suara umat Muslim adalah aset berharga dalam proses politik. Umat Muslim didorong untuk terlibat dalam politik sekuler, tetapi bukan untuk didengar, melainkan untuk memuluskan jalan ke singgasana kekuasaan, menjerumuskannya ke dalam sekulerisme, mendesak mereka untuk meninggalkan nilai-nilai Islam yang pada akhirnya merusak prinsip-prinsip Islam. Prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat digaungkan dalam demokrasi. Jika rakyat menginginkan, itu adalah keinginan yang tidak boleh dicegah. Namun, itu hanyalah sebuah ilusi. Tentu kita masih ingat dengan Front Islamic Dusale ketika memenangkan pemilu di Aljazair atau kemenangan Hamas di Palestina. Semua proses itu akhirnya kandas. Demokrasi ternyata tidak memberikan toleransi kepada kaum muslim untuk bisa tidak diaktualisasikan aspirasinya yang sesuai dengan syariah Islam. Pola sejarah menunjukkan bahwa terlepas dari pilihan rakyat dalam demokrasi, keputusan seringkali hanya sejalan dengan kepentingan elit penguasa. Rakyat dibiarkan hidup dalam sistem menguntungkan pihak yang berkuasa. Demokrasi tidak akan pernah memberikan ruang atau kesempatan kepada umat Islam untuk bisa mewujudkan aspirasinya secara utuh. Demokrasi membatasi aspirasi yang tidak selaras dengan keinginan Barat. Tujuannya agar Islam tidak bangkit dan Barat tetap bisa leluasa mengeruk keuntungan atas kekayaan negeri-negeri Islam serta mengekspor budayanya, tak terkecuali demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, demokrasi seringkali tidak memberikan ruang bagi umat Islam untuk benar-benar tidak diaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Meski demokrasi berjanji memberi kekuasaan pada suara rakyat, kenyataannya suara yang tidak sejalan dengan kepentingan elit atau pandangan Barat kerap diabaikan atau bahkan ditekan. Sistem ini lebih mengutamakan stabilitas kekuasaan dan kepentingan tertentu dibandingkan membiarkan aspirasi Islam berkembang secara utuh. Karena itu, bagi umat Islam penting untuk menyadari bahwa keterlibatan dalam politik di demokrasi bukan tanpa resiko, terjebak ke dalam sistem yang justru menjauhkan mereka dari prinsip-prinsip Islam yang mereka junjung. Begitulah kawan-kawan, semoga bisa memberikan warna baru dalam pemahaman politik dunia dan kita lihat 5 tahun ke depan apa yang terjadi di sana akan berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam.